Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Zarayuma dari kelas 10-2. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Nah, teman-teman, sebelum itu ada sinus yang akan ditulis dengan sin theta, yang di dalam kurung ini adalah simbol sebuah sudut segitiga. Yang kedua ada kosinus yang akan ditulis dengan cos theta. Yang ketiga ada tangen yang akan ditulis dengan tan theta. Yang keempat ada kosekan yang ditulis dengan kaseka theta, atau ada juga yang menulis dengan kosek theta. Yang kelima ada sekan dengan ditulis dengan sek theta. Yang terakhir ada kotangen ditulis dengan kot theta. Sebuah contoh segitiga ABC dengan siku di C dan sebuah sudut theta di B. Kemudian sisi AC yang berada di depan sudut theta akan kita beri nama sisi depan. Sini teman-teman. Dan kemudian sisi BC karena berada di samping sudut theta, maka akan kita namai dengan sisi samping. Di sini teman-teman. Dan kemudian untuk sisi A dan B yang paling panjang dan berada di sudut siku-siku dan berbentuk miring akan kita beri nama dengan sisi miring. Nah teman-teman, di materi ini kita akan diminta mencari nilai sudut ataupun panjang sisi pada segitiga dengan cara mengetahui sin theta, cos theta, dan kawan-kawannya. Nah bagaimana sih caranya? Nah itu dengan adanya rumus, seperti rumus sin theta sama dengan D per mi sama dengan depan per miring, yaitu sisi depan ini, sisi miring ya ini. Terus yang kedua ada cos theta, sa per mi, yaitu samping per miring, samping per miring. Yang ketiga ada tan theta, D per sa, atau dengan juga depan per samping, sisi depan dan sisi samping. Dan yang keempat ada cos theta. Itu dibalik aja ya guys, seperti sin theta ini, yaitu mi per D atau miring per depan. Dan untuk yang kesekiannya sek theta, yaitu mi per sa miring per samping, yaitu sisi miring per sisi samping. Dan untuk yang terakhir ada cos theta, yaitu sa per D, yaitu sisi samping dan sisi depan, sisi samping dan sisi depan. Jadi teman-teman, contohnya sin theta. Rumus dari sin theta tadi adalah D per mi, yaitu sisi depan per sisi miring. Ya teman-teman, D per mi. Nah, tinggal kita tulis saja, sisi depannya 5 dan sisi miringnya adalah 13 per 13. Nah, untuk cos tadi yaitu sa per mi, yaitu sisi samping per sisi miring. Nah, sisi sampingnya tadi berapa teman-teman? 12 dan 13. Berarti 12 per 13. Dan untuk tan tetanya adalah D per sa, sisi depan per sisi samping. Berarti 5 per 12. 5 per 12. Ketiga nih teman-teman, 5. Dan untuk kosekanya tadi adalah mi per D, sisi miring per sisi depan, yaitu 13 per 15. 13 per 5. Terus itu teman-teman, sek tetanya yaitu mi per sa, sisi miring per sisi samping, yaitu 13 per 12. 13 per 12. Yang terakhir adalah kotangen theta, yaitu sisi samping per sisi depan, yaitu 12 per 5. 12 per 5. Nah, gini teman-teman, mudah bukan?
Nah, teman-teman, untuk contoh soal yang kedua yaitu sebuah segitiga A, B, dan C dengan siku-sikunya itu di C dan sebuah sudut theta di A. Nah, serta dua sisi yang diketahui yaitu 3 dan 2. Seperti biasa, kita pertama-tama lakukan menentukan sisinya. Nah, untuk sisi B dan C kita beri nama sisi depan karena di depan theta. Terus sisi A dan C kita beri nama sisi samping. Setelah itu, sisi A dan B kita beri nama sisi miring. Nah, di sini kita disuruh tentukan besar dari sin theta, sek theta, dan koteta. Jadi teman-teman tadi aku udah nyari duluan ya teman-teman. Nah, untuk sin theta sama dengan rumusnya adalah D per mi. Nah, D-nya itu dia kan diketahui yaitu 2, mi-nya sudah diketahui yaitu 3. Berarti 2 per 3. Terus yaitu untuk sek theta sama dengan mi per sa. Nah, sa-nya ini kan belum diketahui teman-teman. Jadi kita menggunakan rumus Pitagorasnya teman-teman, yaitu akar dari 3 pangkat 2 terus tutup 2 pangkat 2 per akar 9 dibagi 4 sama dengan akar 5. Nah teman-teman, setelah udah dapat dari akar 5 tersebut ini, kita hasilkan 3 per akar 5 sama dengan, jangan lupa untuk dirasionalkan lagi ya teman-teman, akar 5 per akar 5 sama dengan 3 per akar 5 akar 5. Dan untuk kotangan theta yang terakhir adalah sa per D. Nah, sa-nya kan udah dapat itu akar 5 teman-teman. Nah, ya udah, tinggal kita masuki akar 5. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan dari soal dari kotangannya adalah sa per D, yaitu sisi samping per sisi depan. Nah, sisi sampingnya tadi kan udah diketahui yaitu akar 5 per akar 2 karena sisi depannya 2. Ya udah, kita buat aja akar 5 per 2. Ini deh teman-teman hasilnya. Gampang bukan teman-teman? Dadah, terima kasih.